Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Skartaji dengan NIM 1252559. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat dokumen profesional di Microsoft Word sesuai dengan ketentuan tugas. Dokumen yang akan dibuat memanfaatkan berbagai fitur seperti heading style, sampai level 4 pembuatan daftar isi otomatis, penomoran halaman yang berbeda menggunakan section break, serta daftar pusaka otomatis melalui fitur reference. Nah, selain itu, dokumen juga akan disusun menggunakan format yang telah ditentukan seperti ukuran kelas A4, font Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, dan perataan teks justify. Oke, baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai tutorialnya. Oke, jadi pertama-tama kita siapin blank paper dulu, habis itu kita ukuran fontnya 12, terus Times New Roman, terus justify, dan space-nya 1,5. Habis itu kita justify ke tengah, terus kita tulis tuh buat judul itu pendidikan di era digital, tantangan dan solusi. Nah, setelah itu kita insert gambar, kita ke insert terus ke picture, habis itu udah nih gambar yang mau dimasukin apa, habis itu tulis di bawahnya disusun oleh. Aku buat table nama gitu buat ya biar rapi aja sih. Nah, terus baru masukin nama, NIM, dan kelas. Nah, setelah sudah kita blok, abis itu kita ke layout. Nah, abis itu kita auto fit dan ntar aja dia terus kita atur deh ke tengah biar rapi. Abis itu kita ke balik home, terus ke bagian border dan kita ganti jadi no border. Di sini aku tulis dosen pengampu, abis itu program studinya, abis itu kampus dan tahun pembuatan. Oke, selanjutnya kita masih di tab home. Kita mau buat heading, jadi kita ke multi level list, abis itu ke define new multi level list. Nah, di sini kita ke more biar lebih banyak opsinya. Nah, di link level itu aku jadiin heading 1, habis itu tab karakter di bagian itunya, habis itu di enter formattingnya aku tulis bab. Nah, terus number style aku jadi Romawi besar ya. Habis itu ganti ke 2. Nah, di sini heading 2 ya guys, heading 2. Habis itu ininya kita ganti jadi noting aja. Habis itu kita enter formatting, kita hapusin semua. Nah, habis itu di number style kita kita include, kita masukin dulu yang pertama tadi level 1 kan Romawi besar, terus kita masukin angka. Habis itu kita centang legal style numbering. Jadi deh heading 2. Nah, next kita ke heading 3. Di heading 3 juga sama caranya kayak heading 1 dan ya kayak heading 1 lah. Kita ganti ininya, linknya tuh heading 3. Habis itu Romawi 1, terus kita angkanya ganti, terus legalin. Kita ganti dulu si ininya jadi noting. Nah, dari legalin kita pindah ke heading 4. Heading 4 sama aja kayak heading 3 dan heading 2 ya. Caranya sama aja kayak gitu, terus berulang. Jika udah tuh tampilan bakal kayak gini, dan aku pencetin salah satu biar muncul teman-temannya.
Nah, habis itu ini kan masih default awal ya. Nah, aku ganti tuh, aku rubah biar si heading 1, 2, 3, 4 itu warnanya tuh ngikutin, warna sama fontnya tuh ngikutin sama si cover Times New Roman. Nah, gini tuh. Terus kalau untuk heading 1 itu ukurannya 16 kan, lebih besar sendiri. Terus untuk heading 2 itu ukurannya 14 guys. Untuk heading 3 dan 4 itu fontnya 12 semua. Terus untuk heading itu harus bold ya, biar beda sama si isi teksnya. Next ini aku ngisi kata pengantar. Nah, abis itu di bab 1 ini ada daftar isi. Sengaja aku kasih space blank gitu buat nanti belakangan. Nah, ini kata pengantar udah aku isi ya, teman-teman. Nah, abis itu ke bab 1 pendahuluan. Nah, ini ada caranya biar di sini aku kasih judul dulu. Baru aku isi. Tuh. Di bab sama pendahuluannya itu sejajar tuh ya. Ini kan nggak sejajar nih tuh. Nah, biar sejajar itu caranya kita shift enter dulu tuh kan biar jadi ini. Nah, terus nanti ada penggaris gitu, kita atur tuh si pendahulunya biar depan belakangnya tuh sama kayak si bab 1. Nah, kita sejajarin sampai sejajar. Nah, udah sejajar, next kita ke page baru, kita Ctrl enter buat dapetin page baru. Nah, ini juga sama, pakai shift enter ya, shift enter. Habis itu kita sejajarin pakai si penggaris dan sudah di tengah. Terus kita justify ke tengah. Di sini aku isi judulnya lagi semua, definisi pendidikan, tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, dan teman-temannya. Nah, ini aku udah isi materinya ya. Nah, kalau udah, kita itu page baru lagi, Ctrl enter ya. Terus buat kayak tadi kita rapiin lagi tuh pakai shift enter. Terus kita justify ke tengah. Nah, abis itu aku buat judul-judulnya dulu, baru aku isi seperti sebelum-sebelumnya. Nah, terus ini udah aku isi nih. Ya, lumayan banyak ya. Abis itu udah aku isi semua. Di sini aku buat page baru pakai tadi kayak biasa ya, Ctrl enter ya. Nah, terus di sini daftar pustaka. Terus aku justify ke tengah. Ini nggak perlu di shift enter sebenarnya, karena nggak ada tulisan babnya. Daftar pustaka ini kita mau bikin daftar pustaka otomatis. Kita ke reference, terus ke insert citation, dan add new resource ya tadi. Nah, habis itu udah nih kita isi type of journey, habis itu type of source maksudnya. Terus kita isi tuh. Nah, ini kan kalau udah ditaruh semua tuh kita tinggal ke bibliografi dan kita pilih opsi yang paling atas. Terus sudah jadi dan tinggal kita rapikan. Nah, setelah itu kita multiple page biar tampilnya kayak gini. Nah, habis itu kita ke bagian footer ya, bagian bawah cover, dan setelah itu kita ke page number, terus pilih bottom of page, kita pilih yang plain number 2, opsi kedua. Nah,
Setelah itu ini kita checklist saja di front first page-nya. Nah, habis itu kita ke halaman kedua di kata pengantar, kita kursornya ke bagian depannya. Terus kita ke layout dan kita bricks, kita pilih next page. Nah, jika sudah seperti ini, ke bagian footer kata pengantar, habis itu kita unchecklist di front first page-nya, terus habis itu kita ke page number, format, terus ini kita ganti jadi Romawi kecil ya. Nah, setelah itu kita start from E, kita oke. Nah, setelah itu kita pindah ke bab pendahuluan. Kita taruh kursornya, ini kan masih kayak gini, kita hapus aja. Nah, di-undo dulu. Kita hapus aja. Terus kita ganti jadi bab 1, tapi manual tulisnya ya. Gak akan berubah kok guys. Nah, habis itu kita taruh kursor paling depan lagi. Terus kita ke layout, terus kita bricks lagi pakai next page. Kita action bricks, terus next page. And then habis itu kita ke footernya si bab pendahuluan tadi, ke bagian bawah. Habis itu prosesnya sama ya, ke page number, terus format. Habis itu ini kita yang Romawi kita ganti ke angka. Oke. Yaps. Sudah deh. Sudah rapi. Ya teman-teman, angkanya sudah berbeda dari yang cover sama yang isi. Oke, sekarang kita ke, ini tipe dari awal. Ini kita ke daftar isi. Habis itu, karena kita udah buat heading kan di awal, jadi kita tinggal ke reference dan pilih ke table of content, opsi 2 ya, dan tinggal kita hapus. Yap, sudah jadi deh. Nah, ini hasilnya guys. Dari yang proses awal tadi, ini sudah rapi dan sudah ada penomorannya. Demikian tutorial pembuatan dokumen profesional di Microsoft Word yang telah saya jelaskan. Pada video ini, kita telah mempelajari cara menggunakan heading style, membuat daftar isi otomatis, pengaturan penomoran halaman yang berbeda dalam satu dokumen, serta membuat daftar pustaka otomatis menggunakan fitur reference. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman memahami semua penggunaan fitur-fitur Microsoft Word dalam menyusun dokumen yang rapi, profesional, dan sesuai dengan standar penulisan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.